kala di Jawa Barat terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Sumbing Perbangkara. Ia mempunyai putri manis yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kecil sangatlah manja dan semua kemauannya harus dituruti. Meskipun demikian, raja tetap sayang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbing berubah menjadi gadis yang cantik manis. Cantikannya ini membuat para raja dan pangeran-pangeran menjadi bertengkar untuk memperebutkannya. Demi menghindari pertengkaran antara raja dan pangeran-pangeran, Dayang Sumbi akhirnya pergi ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu Dayang Sumbi gemar menenun. Hingga suatu saat ketika sedang menenun, benang Dayang Sumbi terjatuh dan Dayang Sumbing pun berkata, "Siapapun yang pertama kali mengambil benangku akan kujadikan suami, apabila dia laki-laki." Benang yang terjatuh itu diambil oleh Tumang, anjing pengawal raja yang menemani di pondok. Betapa terkejutnya Dayang Sumbing. Tiba-tiba Tumang berubah menjadi manusia. Dan Tumang menceritakan bahwa dia adalah jelmaan dewa yang akan berubah menjadi manusia pada bulan purnama. Sesuai janji Dayang Sumbing, akhirnya dia menikah dengan Tumang. Mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Sangkuriang. Sumbi masih merahasiakan kepada Sangkuriang yang bahwa ayahnya itu adalah Tumang. Hari Sangkuriang pergi berburu dengan Tumang. Saat di hutan, Sangkuriang tidak sama sekali menemukan satupun rusa. Suatu ketika, Sangkuriang melihat ada seekor babi hutan yang besar, dan ia memerintahkan Tumang untuk membunuh babi hutan itu. Tetapi Tumang hanya diam saja. Tumang tahu bahwa babi hutan itu adalah siluman dewa yang sama seperti dirinya. Sangkuriang dengan gelap mata mengarahkan senjatanya ke arah Tumang. "Maafkan aku, Tumang. Aku sudah berjanji kepada ibu akan membawakan daging ke rumah," kata Sangkuriang. Sesampai di rumah, Dayang Sumbi bertanya kepada Sangkuriang, "Di mana Tumang?" Sangkuriang menjawab bahwa daging yang ia bawa itu adalah daging Tumang. Dayang Sumbi pun terkejut dan tanpa sengaja Dayang Sumbi memukul dahi Sangkuriang. Dayang Sumbi pun meninggalkan Sangkuriang dan dia bersendirian di dalam gua. Sang dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi kepada Dayang Sumbi. Sementara itu di pondok, Sangkuriang bangun dari pingsannya dan ia tidak menemukan Dayang Sumbi dimanapun. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah karena dia kecewa dengan ibunya. Ibunya yang lebih menyayangi Tumang dan tidak menyayangi dirinya. Hingga akhirnya Sangkuriang bertemu dengan petapa sakti dan ia berburu dengannya. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sangkuriang yang kecil kini telah berubah menjadi seseorang yang gagah. Tanpa sengaja ia bertemu dengan Dayang Sumbi. Namun mereka tidak mengenali satu sama lainnya. Dan mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Pada suatu hari, mereka duduk berdua di bawah pohon dan Sangkuriang melamar Dayang Sumbi. Sumbi dikejutkan dengan dahi Sangkuriang balas buka yang ia buat kepada anaknya. Tersadar hal itu, Dayang Sumbi pun menolak lamaran Sangkuriang. Namun, Sangkuriang tidak percaya bahwa Dayang Sumbi itu adalah ibunya. Karena Sangkuriang bersikeras untuk menikah dengan Dayang Sumbi, Dayang Sumbi membuat satu persyaratan. Sangkuriang harus membuat satu kapal besar dan bendungan dalam satu hari. Dan Sangkuriang mengiyakannya. Tanpa sepengetahuan Dayang Sumbi, Sangkuriang memanggil pasukan jinnya untuk membantu membuat kapal dan bendungan. Mengetahui hal itu, Dayang Sumbi pun meminta kepada Dewi agar hari cepat pagi. Matahari pun telah terbit dan Sangkuriang kesal dan dia menendang kapalnya. Dan sekarang kapal itu terkenal dengan Tangkuban Perahu. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan terlalu gegabah dan
Jangan terburu-buru dalam membuat sesuatu, apalagi kalau hati dan pikiran kita penuh dengan amarah. Selalu berpikir sebelum bertindak.